Ketemu lagi dengan saya, Kang Afif. Pada video kali ini saya akan sharing pada teman-teman semua berkaitan tentang pentingnya membangun emosi positif dan juga bagaimana cara meningkatkannya. Ini cukup penting dibahas karena belakangan ini kalau kita ngeliat di berbagai berita itu banyak yang membahas tentang orang-orang yang sedang ketakutan, cemas, panik, bingung, ya. Ada ketakutan-ketakutan lain yang mereka alami. Seperti misalnya takut nggak dapat gaji, takut nggak bisa belanja, takut nggak bisa sekolah, dan berbagai ketakutan-ketakutan dan kecemasan-kecemasan lainnya. Memang yang namanya waspada dan antisipasi itu memang perlu banget kita lakukan. Hati-hati, ya, menjaga jarak. Tapi kalau sudah berlebihan, maka ini bisa menjadi bahaya. Apalagi kalau sampai terkena indikasi-indikasi gangguan psikologis, seperti misalnya mencuci tangan yang disarankannya adalah ketika mau makan atau habis dari luar, ini setiap menit dia cuci tangan terus-menerus. Ya, berlebihan, jangan. Kemudian, saking stresnya, saking paniknya, setiap kali ngelihat berita tentang penyebaran virus corona ini, tiba-tiba dia merasa sesak napas, ya. Itu yang suka disebutnya adalah psikosomatis, ya. Jadi secara medis sebenarnya baik-baik saja, namun karena kekhawatiran yang berlebihan jadinya merasa sesak napas, ya, sakit perut dan sebagainya. Nah, jangan sampai berlebihan seperti itu. Karena apa? Semakin kamu merasa stres, ya, semakin kamu merasa panik, secara psikologisnya itu merasa tidak aman, tidak tenang, ya, maka ini berpengaruh juga terhadap fisik, di mana imun tubuhnya pun itu menjadi melemah. Jadi, hati-hati, relatif lebih mudah berpotensi terkena penyakit. Nah, oleh karena itu di video ini saya ingin sharing sama teman-teman semua berkaitan gimana sih cara untuk mengembangkan emosi positif. Minimal bisa membuat Anda happy sehari-hari dan juga harapannya bisa membuat tubuh Anda itu semakin sehat. Nah, di sini ada penelitian menarik, ya. Sebenarnya banyak ya penelitian kaitan antara emotion positif dengan kesehatan tubuh dan kesehatan lainnya, ya. Kayak contoh di sini penelitian membuktikan bahwa emosi positif bisa memberikan manfaat seperti meningkatkan kesehatan fisik, menumbuhkan kepercayaan dan kasih sayang, menjauhkan depresi dan membantu orang lain pulih dari stres, ya. Kemudian bahkan mematahkan amarah akibat emosi negatif. Ada seorang psikolog namanya Dr. Barbara Fredrickson. Beliau profesor dari Department of Psychology and Neuroscience di University of North Carolina. Beliau mengatakan bahwa meskipun tidak kuat, namun emosi positif ini akan bertahan lama dalam diri kita. Walaupun kebahagiaan telah redup, kita tetap bisa mempertahankan pikiran positif walaupun sudah tidak mampu tersenyum. Jadi efeknya ini jangka panjang, ya. Nah, terutama kalau Anda yang suka ngikutin channel saya itu, saya pernah sharing tentang bagaimana menumbuhkan kebahagiaan, ya, dan kehidupan positif antara pasangan. Itu kalau Anda belum sempat nonton, itu silahkan pencet informations di atas sini. Itu ada link ke arah video tersebut. Itu menarik sekali, ya. Nah, sebelum Anda itu mengoptimalkan emosi-emosi positif, kita akan lihat dulu nih, sebenarnya emosi positif itu ada apa aja sih, ya, supaya Anda tahu. Nah, ini ada banyak banget, ya. Kita coba lihat, ya. Yang pertama adalah gembira. Nah, Anda pasti tahu dong rasanya gembira itu seperti apa, ya. Dari waktu kecil ketika Anda dapat hadiah ulang tahun, ya, ketika ada yang menyelamatkan Anda selamat ulang tahun atau misalnya memberi Anda hadiah, itu biasanya perasaan Anda itu gembira, ya. Kemudian juga misalnya dapat dapat surprise atau dapat apapun itu biasanya gembira. Gembira biasanya muncul karena kita mendapatkan sesuatu, umumnya seperti itu, ya. Kemudian emosi positif lainnya itu adalah bersyukur. Nah, ternyata dari penelitian itu ketika kita semakin pintar bersyukur, ya, bisa bersyukur, semakin kita itu akan merasakan bahagia. Nah, nanti kita lihat ya seperti apa. Berikutnya yang ketiga adalah emotion positif ketenangan. Nah, ketenangan juga itu merupakan salah satu emosi positif. Karena kalau orang panik, cemas, takut, biasanya dia nggak tenang. Nah, biasanya ketenangan ini itu ada kaitannya dengan merasa nyaman, ya. Juga biasanya paling kuat itu berhubungan sama spiritual, ya gitu. Sama spiritual, ya. Jadi kayak misalnya tenang, ya gitu. Allah ada bersama kita, ya. Oh, tenang, Tuhan akan membantu kita. Nah, itu biasanya kita akan merasa tenang.
Kemudian, emotion positif berikutnya adalah harapan. Nah, orang yang penuh dengan harapan itu juga bisa meningkatkan emotion positifnya. Dan biasanya ini mudah ditemukan pada orang-orang yang optimis, yang bisa ngelihat dari sisi positif ya dari suatu kejadian, melihat sisi terang dari apapun itu, melihat hikmah ya dari suatu informasi atau suatu kejadian. Nah, itu biasanya bisa menumbuhkan harapan-harapan positif. Ngelihat apapun itu menjadi fokusnya adalah titik terangnya. Wah, ini lagi pandemi COVID-19, apa ya harapan yang bisa dimunculkan dari sini? Ya. Wah, ini ternyata misalnya hujan besar, apa ya manfaat dari sini? Jadi memunculkan harapan-harapan positif dari segala kejadian. Nah, berikutnya ada emosi positif yang namanya adalah bangga. Nah, kalau bangga ini biasanya keluar dari dalam diri sendiri, ya. Misalnya, bangga karena memiliki sesuatu, ya. Bangga karena memiliki prestasi sesuatu ya gitu. Nah, ini juga termasuk emotions positif. Tapi untuk bangga ini ya bisa positif bisa negatif ya. Kalau bangganya berlebihan itu malah nanti bisa berkembang ke arah sombong ya. Oke, nah berikutnya ada yang namanya terhibur. Nah, terhibur ini biasanya dia ini muncul karena sesuatu yang lucu. Nonton film humor, ketawa ya gitu, senda gurau. Nah, itu biasanya memunculkan emosi positif terhibur. Ya, jadi kalau Anda ingin mengembangkan emosi positif terhibur ini, ya biasakan ya nonton sesuatu yang lucu, latihan senyum, latihan ketawa, ya gitu. Mulai ya gitu, mencari sisi lucu dari suatu kejadian. Berikutnya, emotion positif berikutnya adalah yang namanya cinta. Wah, cinta ini luar biasa banget ya. Skalanya tuh itu tinggi banget. Orang kalau misalnya sudah merasakan cinta, ya nanti berkembang otomatis itu akan tercakup juga kasih sayang, ya perhatian dan sebagainya. Ini merupakan salah satu emosi positif tertinggi. Yang namanya udah cinta mah, apapun yang terjadi, wah indah ya gitu. Istilahnya dikasih batu kali aja udah dianggapnya tuh jadi kayak permata ya gitu. Gitu. Nah, itu adalah emotions positif tertinggi, yaitu adalah cinta. Dan ini perlu dilatih ya, perlu dipupuk mulai dari hal-hal yang kecil ya sampai ke hal-hal yang besar dan berbagai emosi-emosi positif lainnya. Nah, berikutnya saya akan sharing pada Anda bagaimana sih tips-tips untuk membangun emosi positif. Yang pertama adalah bersyukur. Ini salah satu menjadi landasan awal kita untuk merasakan emosi positif. Dan caranya mudah sekali untuk mensyukuri ini, yaitu Anda coba ya, perhatikan apa yang Anda miliki saat ini dan Anda syukuri. Apapun itu. Punya handphone, alhamdulillah punya handphone ya. Tapi handphonenya nggak bisa moto, nggak apa-apa. Alhamdulillah, lihat sisi positifnya. Ya, lihat sisi apa yang sudah dimilikinya. Yang penting bisa WhatsApp-an misalnya ya. Nah, jadi bedanya syukur sama sabar itu, syukur itu biasanya fokus pada apa yang sudah kita miliki. Ya. Punya rumah, meskipun kecil, kita syukuri. Nah, kalau sabar, biasanya kepada sesuatu yang belum kita miliki. Ya, saya belum punya mobil, sabar. Apa yang kamu punya sekarang? Sepeda, syukuri. Nah, gitu. Ya, jadi apapun yang kita miliki, itu syukuri. Itu, jadi cara untuk meningkatkan syukur tadi, ya gitu. Fokus pada apa yang kamu miliki. Kemudian kedua, cara supaya membuat Anda mudah bersyukur adalah, coba Anda bayangkan kalau Anda nggak punya itu. Misal, Anda punya handphone nih, ya, tapi rusak-rusakan terus. Coba Anda bayangkan, kalau saya nggak punya handphone sama sekali, seperti apa? Nah, itu bisa membuat Anda menjadi syukur ya atas apa yang Anda miliki. Atau bisa juga Anda bandingkan dengan orang lain yang tidak seberuntung Anda. Ya, Anda dapat gaji misalnya pas-pasan, masih bersyukur, alhamdulillah dibandingkan misalnya yang tidak memiliki gaji, seperti itu. Kemudian cara untuk meningkatkan emosi positif berikutnya adalah cobalah untuk memasukkan jadwal hiburan ke dalam agenda Anda. Ini biasanya kita suka tidak memasukkan jadwal ini ke dalam list agenda Anda. Misal, bikin agenda, oke, saya mau mengerjakan tugas matematika, saya mau masak, saya mau mencuci, saya mau olahraga, ya gitu. Itu tugas-tugas itu bagus, ya. Tapi akan lebih bagus kalau Anda sertakan juga hiburan untuk Anda sendiri di dalam itu. Misal, oke, jam segini saya mau nonton TV, nah gitu, atau saya mau main game. Nah, itu usahakan ada. Meskipun tidak harus setiap hari, bisa menjadi reward untuk Anda setiap minggu sekali,
atau 2 hari sekali, atau setelah menyelesaikan tugas-tugasnya ya. Tapi coba biasakan mulai masukkan ke dalam agenda Anda. Nah, kalau Anda belum terbiasa membuat agenda, atau Anda sudah biasa nih membuat agenda tapi kok nggak efektif ya, banyak yang belum tercapai, itu juga tenang aja. Saya sudah menyiapkan video untuk Anda ya, yang namanya menyusun agenda dengan metode SMART ya. Nih, linknya ada di atas, silahkan Anda klik di situ ya. Itu bermanfaat banget untuk menyusun cara-cara menyusun agenda supaya efektif. Berikutnya, supaya emotion positif Anda itu semakin berkembang, Anda bisa melatih dan mempush diri Anda untuk semakin sehat, semakin kuat, dan semakin mandiri ya. Ada saatnya energi Anda itu melemah ketika melakukan sesuatu aktivitas atau menyelesaikan pekerjaan. Nah, Anda bisa mencoba melawan rasa malas tersebut dengan latihan, juga diikuti dengan olahraga. Karena olahraga itu juga akan membantu meningkatkan hormon-hormon di dalam tubuh Anda itu yang berhubungan dengan kebahagiaan. Dan untuk mempush diri Anda ini tidak harus langsung yang berat ya. Anda bisa mulai dari sedikit demi sedikit. Mulai misalnya push up 5 kali, kemudian nanti lanjut 10 kali ya. Kemudian besok misalnya 15 kali. Mulai dari yang kecil-kecil tapi konsisten. Nah, berikutnya, untuk meningkatkan emosi positif berikutnya adalah melawan stres-stres dalam diri Anda sendiri. Anda coba kenali diri Anda ya. Anda pahami apa sih yang membuat saya stres nih? Apa sih kok bawaannya deg-degan terus ya gitu. Nah, itu Anda kenali dan sedikit demi sedikit Anda coba selesaikan dalam diri Anda sendiri. Ini bisa dibantu dengan teknik kontemplasi diri, dengan teknik yoga misalnya ya, introspeksi diri. Nah, itu bisa. Dan ini mudah sekali untuk Anda lakukan. Anda cari tempat yang nyaman di rumah Anda atau di kamar Anda, ya, mau di atas kasur boleh, mau di ruang depan boleh, ya. Anda coba meramkan mata Anda, kemudian Anda tarik napas 5 detik, tahan 5 detik, buang 5 detik. Itu namanya rumus 5 ya. Jadi tarik 5 detik, tahan 5 detik, buang 5 detik. Terus seperti itu, ya. Sambil Anda coba hayati apa sih sebenarnya yang membuat saya ini panik, apa sih yang membuat saya cemas, ya gitu. Nah, berdamailah dengan kecemasan Anda tersebut, ya. Biarkan itu selesai dengan sendirinya. Kemudian, ada lagi yang bisa membuat emotion positif dalam diri Anda itu berkembang, yaitu adalah dengan berbagi atau sharing dengan orang lain, ya. Ini menarik nih. Ayah saya dulu pernah cerita sama saya. Perbedaannya anak-anak dan orang dewasa adalah seperti ini. Kalau anak-anak itu kebahagiaannya adalah ketika menerima sesuatu. Dikasih permen seneng, dikasih uang seneng, dikasih hadiah seneng ya. Tapi semakin orang itu dewasa, kebahagiaannya berubah, yaitu menjadi ketika memberi sesuatu. Nah, coba Anda kalau saat ini masih terbiasanya minta, ingin, berharap ya. Coba sekarang mulai dibalik, yaitu memberi ya. Memberi apapun yang bisa Anda beri. Misal, Anda misalnya membeli makanan melalui online, ya, diantar pakai ojek online, ya. Nah, apa yang bisa Anda beri untuk mereka? Misalnya, belinya ditambahkan, yang tadinya 1 porsi jadi 2 porsi, 1 untuk mereka. Tipsnya dikasih ditambahkan. Kalau Anda ke pasar, beli pisang misalnya harganya 12.000, ya. Nah, ya kalau sebelum-sebelumnya ditawar, semakin menawar, semakin happy, ya. Nah, sekarang coba mulai diubah, jangan nawar sama sekali, ya. Malah bahkan kalau bisa beli 2, berapaan? 24.000. Ya udah nih 25.000, 1.000-nya bonus, ya gitu. Nah, itu saya yakin akan semakin meningkatkan emosi positif Anda. Karena semakin banyak kita memberi, nah hati kita itu akan semakin luas tempatnya untuk untuk kenikmatan hakiki ya di dalam hati Anda sendiri. Oke, nah berikutnya untuk meningkatkan emosi positif dalam diri Anda adalah sering-seringlah melakukan silaturahmi dan berilah apresiasi positif terhadap siapapun yang ada di sekitar Anda. Ya. Silaturahmi, ketemu orang, ya, ketemu orang baru atau ketemu keluarga, ya, itu sangat bisa membantu Anda untuk melahirkan kembali muatan-muatan emosi positif. Ketemu orang, membahas hal-hal baru, ya, bersenda gurau, itu bagus banget. Dan usahakan latih untuk selalu memberi apresiasi positif, apapun itu. Contoh, misalnya teman Anda membikinkan Anda teh, ya. Makasih ya, tehnya enak sekali, gitu. Apapun itu,
perbanyaklah ucapan terima kasih dan mengapresiasi orang. Wah, kamu hebat ya, sekarang udah bisa digital marketing misalnya. Wah, kamu hebat ya, sekarang anaknya sudah bisa jalan sendiri gitu. Nah, beri apresiasi positif. Semakin kita itu banyak mengeluarkan apresiasi positif, semakin otak kita akan terformat untuk memunculkan positif lainnya di dalam diri kita sendiri. Ya, itu udah hukum alamnya seperti itu. Semakin kita banyak negatif, menjelekkan orang, menjatuhkan orang, ngelihatnya negatifnya, maka kita akan terbentuk tubuh kita, ya, pikiran, emotion dan sebagainya, negatif itu lebih kuat. Tapi ketika kita ngelihat dari sisi positifnya lebih banyak, maka secara fitrah, ya, secara alamiah tubuh kita pun akan merespons berbagai hal pun dengan positif, termasuk diri kita sendiri. Kemudian yang terakhir yang akan saya sharing di sini, yaitu untuk meningkatkan emotion positif pada diri Anda coba mulai satu persatu secara spesifik. Apa yang mau Anda latih dan apa yang Anda mau kembangkan. Misal, saya mau coba melatih emotion positif gembiranya saya. Maka Anda coba cari aktivitas apa yang membuat Anda gembira, ya, dan sedikit demi sedikit Anda latih, Anda ulangi terus, Anda tambah porsinya terus seperti itu. Ketika Anda ingin melatih, saya ingin melatih emotion positif cinta saya, maka mulai, ya, latih dengan mengembangkan rasa kasih sayang, perhatian, baik terhadap saudara, ya, adik, kakak, ya, terhadap pasangan, istri, suami, anak dan sebagainya, termasuk yang sederhana, misalnya terhadap hewan peliharaan, terhadap burung, terhadap ikan, seperti itu. Nah, semakin Anda latih, ya, maka nanti akan semakin terbiasa dan semakin mudah untuk mengembangkan emotion positif. Untung-untung kalau misalnya semua emotion positif itu bisa Anda latih dan bisa Anda kembangkan. Selain manfaatnya buat Anda sendiri, juga orang-orang di sekitar Anda tuh pasti akan merasakan impact atau aura positif dari diri Anda. Dan enak, ya, ibaratnya kayak kupu-kupu di sekitar Anda itu. Semakin Anda itu positif, semakin kupu-kupu itu ingin dekat sama Anda. Ya gitu, semakin bahagia nantinya lingkungan di sekitar Anda. Oke, sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua menjadi insan-insan yang beremosi positif. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa di-subscribe ya video ini. Boleh di-like. Kemudian boleh juga di-sharing ke teman-teman Anda yang lain. Insya Allah itu akan membantu kami ya untuk meningkatkan video-video seperti ini berikutnya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.